karena kontraksi terbesar itu disebabkan karena penutupan toko. Operation dari seluruh toko itu juga hampir otomatis zero, hampir tidak ada bisnis yang bisa kita generate dari keberadaan toko yang ditutup tadi. Kami sebenarnya juga berpikir bahwa satu, andai kata toko yang tutup tidak ada pemasukan, otomatis juga tidak perlu membayar apapun dari yang kondisi itu. Artinya kami perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur hal ini. Semua landlord diharapkan juga memahami situasi kesulitan yang dialami oleh tenant. Kami juga pernah mendengar bahwa dari Himpunan Retail Indonesia itu sedang berjuang untuk mengegolkan sebuah permintaan atau proposal ke pemerintah, mungkin bisa membantu mensubsidi supaya tidak terjadi gelombang PHK di retail, mungkin bisa dilakukan subsidi terhadap manpower dari para retail tersebut. Yang tentu saja yang terakhir yang kami juga sangat berharap bahwa dalam perspektif waktu yang tidak lama lagi dengan kedisiplinan protokol yang ketat, kita sudah bisa atau pemerintah sudah bisa melakukan pelonggaran terhadap PSBB sehingga kita bisa mulai beroperasi dengan new normal tadi. Kalau Gitu, sejumlah Mas. sektor, ya Pak Jatmiko, kalau ada beberapa sejumlah sektor lain begitu mengajukan kepada pemerintah untuk pengajuan keringanan tarif listrik, terus ada juga untuk penundaan pembayaran bunga bank. Seperti apa sebenarnya untuk sektor retail? Apa sih yang bisa diajukan ke pemerintah untuk keringanannya seperti apa yang paling dibutuhkan? Tergantung skala bisnis dari retailernya sendiri ya Mas. Artinya kami percaya bahwa pemerintah ketika memiliki keputusan atau kebijakan untuk merestrukturisasi atau mereschedule pembayaran pinjaman ke bank, itu adalah untuk level-level tertentu. Yang notabene kami juga berharap bahwa if itu possible dilakukan untuk level menengah dan besar, bisnis besar, itu bisa dirasakan juga. Tapi kita juga paham bahwa yang namanya otoritas itu juga punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan bisnis keuangan di Indonesia. Jadi harus dicari titik tengahnya, di mana antara kepentingan retailer yang juga harus mendapatkan semacam support dari pemerintah, mungkin wujudnya restrukturisasi hutang, pinjaman, sementara juga harus dipikirkan keberlangsungan bisnis dari sektor keuangan tersebut. Jadi ini sesuatu yang harus ditimbang dua-duanya sih, Mas. Harus ditimbang begitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat juga Era Jaya kan banyak gerai-gerainya dari semua brand begitu berada di pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal, sedangkan malnya tutup. Apa ada begitu komunikasi dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan atau mal untuk meminta keringanan pembayaran tenan atau seperti apa? Yes, tentu Mas. Tapi sebenarnya kalau gini, retail per retail, kalau misalnya kita ketemu sama setiap tenan, itu ketemu dengan pengelola akan tidak efektif menurut kami. Oleh karena itu ada yang namanya HIPINDO, Himpunan Pengusaha Retail Indonesia. Itu sebagai wadah, sebagai asosiasi peritel Indonesia. Itu adalah wadah yang menurut kami jauh lebih efektif untuk bisa dijadikan sebuah channel untuk berkomunikasi dengan masing-masing landlord atau pengelola mall. Dalam hal ini tentu saja kami menjalin hubungan dan menjalin komunikasi yang sangat intens dengan HIPINDO tersebut. Juga kalau misalnya internal kita juga ngobrol sama mall developer atau mall manajemen, itu juga kita lakukan.